We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Hoax mewarnai invasi Rusia ke Ukraina. Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan video palsu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta warga Ukraina menyerah kepada Rusia. Video ini dibuat dengan teknologi deepfake. You blame me for interfering with your democracy. Is it not hard for democracy to collapse? These days, it's not totally clear what to believe and what not to. These videos are fake. Lies have been around for thousands of years. Deepfakes are new, but they're just lies in a slightly other form. Gun control laws have the risk of non-compliance. Deepfakes are becoming increasingly easy to make and hard to detect, and that's mainly because of advances in generative AI. In theory, anyone with a computer and the internet can make a deepfake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya beserta kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami serta analisis beberapa minggu yang telah kami lakukan, khususnya pada mata kuliah etika profesi. Di sini, kami kelompok 3 mengusung tema dan judul menganalisis peran etika siber dalam menghadapi pemalsuan informasi melalui teknologi deepfake dalam kampanye calon presiden. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Gede Indra Adibrata, dengan NIM 225150 200111006. Selanjutnya ada Haikal Torikataya dengan NIM 225150 200111004. Selanjutnya ada Ahmad Fauji Aranda dengan NIM 225150 dan yang terakhir yaitu Javier Amestransyah dengan NIM 225150 201111001. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 membawa beberapa topik bahasan. Yang pertama yaitu introduction, mengenai pengenalan anggota kelompok serta topik bahasan yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah latar belakang, berisi tentang latar belakang, kenapa kami mengambil judul ini, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang berisi tentang landasan yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap judul yang kami pilih. Yang selanjutnya ada pembahasan, hasil analisis mengenai pengaruh deepfake dalam kampanye calon presiden, dan yang terakhir ada penutup yang berisi tentang kesimpulan terkait hasil analisis. Baik, bisa dilihat ini merupakan contoh-contoh berita yang menggambarkan bagaimana bahayanya teknologi saat ini, khususnya artificial intelligence, yaitu deepfake. Di mana teknologi deepfake ini merupakan salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk merubah mimik wajah, suara, bahkan perilaku seseorang. Sehingga hal ini tentunya sangat berbahaya dan sering digunakan sebagai penipuan. Nah, bisa dilihat pada berita tersebut, di situ tertera bahwa deepfake pernah digunakan terhadap presiden kita saat ini, yaitu Jokowi, agar terlihat bisa berbahasa Mandarin, padahal sebenarnya tidak. 女士们、先生们，我曾经是一个商人长大22年之久。我不惜填表，觉得麻烦浪费时间。我不喜欢事情变得更加复杂。我喜欢事情简单而且高效。 我不喜欢被欺负，希望公平对待。我坚持原则，反对欺凌和不公。平等和尊严是我追求的目标，期望公正待遇。7周前，我建立了一个庞大的茶叶管理社群，致力于促进行业发展，提供交流和经验分享平台，吸引热爱茶叶的人参与。我们现在
正在进行第5个查阅监管方案，并且正在准备第6个监管方案。然而，让事情变得复杂并非易事，需要付出大量努力和时间。About 7 weeks ago, I launched a very large and very serious deregulation drive. We are now on the regulation package number 5, and we are preparing the regulation package number 6. But making things complicated is easy. Making things simple and efficient is hard. Adapun pendapat beberapa para ahli yang menggambarkan tentang bahaya teknologi deepfake ini dalam pemilu tahun 2024, di mana teknologi ini bisa digunakan untuk menyerang antara satu dengan paslon yang lain. Selanjutnya. Baik, ini merupakan latar belakang kenapa kami mengambil judul terkait tentang deepfake. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di era globalisasi ini, teknologi digital terus berkembang dengan pesat. Teknologi digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks politik dan pemilihan presiden. Salah satu fenomena yang muncul adalah penyebaran berita hoax. Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar tentang berita hoax. Berita hoax ini merupakan salah satu jenis berita palsu, di mana yang berita palsu ini sering digunakan untuk mengadu domba ataupun memberikan informasi yang jelas-jelas tidak benar kepada masyarakat luas. Nah, berita hoax ini digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Nah, kontestasi berita hoax ini menjadi semakin tajam dengan adanya media sosial yang memungkinkan penyebaran berita hoax menjadi lebih cepat dan lebih luas. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati terhadap segala berita yang masuk maupun keluar. Selanjutnya. Dalam teknologi informasi, deepfake muncul sebagai alat baru yang dapat digunakan untuk menciptakan berita hoax yang lebih meyakinkan. Mengapa demikian? Karena deepfake merupakan video hyperrealistis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menampilkan seseorang yang sedang melakukan atau mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Mendengar penjelasan tentang deepfake ini tentunya sangat menyeramkan ya. Kenapa? Karena ya bisa menyerupai tindakan seorang manusia. Nah, dengan jangkauan dan kecepatan media sosial, deepfake yang meyakinkan dapat dengan cepat mencapai jutaan orang dan memiliki dampak negatif pada masyarakat. Selanjutnya. Namun, di sisi lain, etika siber menjadi penting dalam konteks ini. Kenapa? Karena etika siber berperan penting dalam mempengaruhi bagaimana teknologi seperti deepfake ini digunakan. Dalam politik, etika siber mempengaruhi bagaimana pengetahuan dibagikan, dan komitmen terhadap etika siber sangat penting mengingat risiko ini yang sangat berat dan sangat besar yang mereka hadapi. Dengan demikian, makalah kami akan menganalisis peran etika siber terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deepfake, dalam kontestasi berita hoax calon kampanye. Selanjutnya. Baik, di sini ada beberapa rumusan masalah yang telah kami rumuskan. Yang pertama, bagaimana teknologi digital, khususnya deepfake, bisa mempengaruhi kampanye calon presiden. Yang kedua, apa dampak penyebaran berita hoax melalui teknologi deepfake terhadap masyarakat dan proses politik. Dan yang terakhir ada, apa peran etika siber dalam teknologi informasi dalam menghadapi tantangan pemalsuan informasi melalui deepfake dalam kampanye calon presiden. Selanjutnya, dari rumusan masalah yang kami telah bentuk, terdapat tujuan pembahasan yang kami siapkan. Yang pertama, menganalisis pengaruh teknologi digital khususnya deepfake pada kampanye calon presiden. Yang kedua, mengevaluasi potensi penyebaran berita hoax melalui teknologi deepfake terhadap masyarakat dalam proses politik. Dan yang terakhir ada menganalisis peran etika siber dalam menghadapi tantangan pemalsuan informasi melalui penggunaan deepfake dalam kampanye calon presiden. Selanjutnya, adapun manfaat yang kami harapkan dari adanya makalah ini, yang pertama yaitu memberikan informasi tentang pentingnya etika siber dalam menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu memberikan wawasan mengenai bahaya penggunaan deepfake dalam masa kampanye calon presiden. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi terkait sikap untuk menghadapi informasi
yang beredar di dunia maya. Selanjutnya. Baik, sekian merupakan pembahasan dari latar belakang yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang tinjauan pustaka yang mendasari laporan makalah yang telah kami buat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka di makalah kami. Apa itu pengertian dari etika cyber? Menurut Al-Safadi tahun 2021, etika cyber merujuk pada semua etika yang memengaruhi perilaku individu dan masyarakat bersama-sama, serta etika yang terkait dengan teknologi modern dan perangkat lunak selama beberapa tahun. Selanjutnya, apa itu pengertian dari media sosial? Media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Jadi, bersosial berarti cognition atau pengenalan, communication atau communication, dan kerjasama atau cooperation, menurut Nasrullah tahun 2015. Pengertian deepfake dan berita hoax. Hoax adalah informasi yang berlebihan dan seringkali tidak tersaring sehingga dapat menyebabkan penyebaran berbagai konten informasi dengan kebenaran yang tidak diketahui. Hoax dianggap sebagai persoalan serius di era digital. Adi Arso dan kawan-kawan tahun 2018. Deepfake merupakan teknik sintetis citra manusia yang berdasarkan pada kecerdasan buatan atau AI. Ini digunakan untuk menggabungkan serta menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik mesin belajar yang dikenal sebagai jaringan generatif adversarial atau Generative Adversarial Network atau GAN. Penyebaran berita hoax pada masa kampanye calon presiden dan pemilu. Menurut Sosiawan dan Wibowo tahun 2020, media sosial seperti Facebook dan WhatsApp menjadi fokus utama penyebaran berita hoax, yang berarti para pelaku penyebar berita hoax memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan berita yang tidak benar yang telah mereka buat untuk memengaruhi orang lain. Penggunaan deepfake pada sektor politik. Menurut Westerlund tahun 2019, deepfake dapat digunakan dalam kampanye politik untuk memanipulasi opini publik dan mendorong kepercayaan publik pada lembaga-lembaga sebuah negara. Mereka dapat dijadikan senjata sebagai bentuk disinformasi dalam perang politik dan mengganggu pemilihan umum. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Pengaruh teknologi deepfake terhadap kampanye calon presiden. Teknologi digital, khususnya deepfake, dapat memiliki pengaruh signifikan pada kampanye presiden. Dalam kampanye presiden, teknologi deepfake dapat digunakan untuk memanipulasi dan menyebarkan informasi palsu tentang kandidat dan berpotensi merusak reputasi dan kredibilitas mereka. Pengaruh teknologi deepfake terhadap kampanye calon presiden. Yang pertama, yaitu misinformasi dan disinformasi. Video deepfake dapat diciptakan untuk menyebarkan informasi palsu tentang seseorang kandidat sehingga menyebabkan kebingungan dan disinformasi di kalangan pemilih. Yang kedua, pencemaran karakter. Video deepfake dapat dirilis secara strategis selama periode kampanye untuk mencemarkan citra dan reputasi kandidat. Yang ketiga, manipulasi opini publik. Video deepfake dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dengan menciptakan dukungan palsu atau pidato dari individu yang berpengaruh. Yang keempat, penghancuran kepercayaan pada media. Berkembangnya teknologi deepfake dapat mengikis kepercayaan pada sumber media tradisional dikarenakan keraguan terhadap konten video apapun. Dampak penyebaran berita hoax melalui penggunaan deepfake terhadap masyarakat.
penyebaran berita palsu melalui teknologi deepfake juga dapat mempengaruhi proses politik secara keseluruhan. Misinformasi yang disebarkan melalui video palsu dapat mempengaruhi keputusan pemilih, mengubah dinamika kampanye politik, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilihan. Hal ini dapat merusak integritas demokrasi dan mengganggu stabilitas politik suatu negara. Dampak penyebaran berita hoax melalui penggunaan deepfake terhadap masyarakat. Penyebaran berita palsu melalui teknologi deepfake dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Masyarakat dapat kesulitan membedakan antara konten asli dan palsu, yang dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan kepanikan yang tidak perlu. Selain itu, teknologi deepfake juga dapat digunakan untuk menyebarkan pesan kebencian, mencemarkan nama individu atau kelompok, tentu dapat menciptakan konflik sosial. Baik, selanjutnya yaitu peran etika cyber dalam menghadapi tantangan pemalsuan informasi melalui penggunaan deepfake. Etika cyber berperan dalam beberapa konteks. Yang pertama yaitu kesadaran dan pendidikan. Etika cyber dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman pemalsuan informasi melalui deepfake. Pendidikan mengenai teknologi informasi dan kemampuan untuk mengidentifikasi serta memahami deepfake dapat membantu masyarakat menjadi lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang mereka terima. Kemudian yaitu peran etika cyber dalam konteks pengembangan kode etik. Etika cyber dapat mendorong pengembangan kode etik yang mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk penggunaan deepfake. Kode etik ini dapat memberikan pedoman bagi para pengguna teknologi informasi dan pengguna teknologi untuk menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab serta menghindari pemalsuan informasi. Next. Selanjutnya, peran etika cyber dalam konteks penegakan hukum. Etika cyber juga dapat berperan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan deepfake yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Etika cyber dapat mendorong pembuatan undang-undang yang mengatur penggunaan deepfake dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. Kemudian, kolaborasi dan kerjasama. Etika cyber mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, industri teknologi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat membantu pengembangan teknologi dan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan pemalsuan informasi melalui deepfake. Selanjutnya, bagaimana menyikapi berita hoaks dan deepfake yang beredar berdasarkan etika cyber. Dalam menghadapi berita hoaks dan deepfake yang tersebar luas di era digital ini, penting bagi setiap individu untuk mengadopsi sikap bijak dan etika cyber dalam menyikapi informasi. Setiap individu perlu meningkatkan keterampilan literasi digital agar mampu memilih dan memahami informasi dengan lebih cermat. Sebagai konsumen informasi, perlu untuk selalu melakukan verifikasi terhadap berita atau konten yang diterima sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Etika cyber juga menekankan pentingnya berpikir kritis dan skeptis terhadap informasi yang diterima. Jangan mudah terpancing emosi atau terpengaruh secara berlebihan oleh judul yang provokatif. Sebaliknya, evaluasilah konten berita secara objektif dan analitis sebelum mengambil sikap atau menyebarkannya. Selain itu, partisipasi aktif dalam penyebaran informasi positif juga sangat penting. Melibatkan diri dalam pendukung fakta, menyuarakan etika bermedia sosial, dan menciptakan lingkungan online yang lebih dapat dipercaya. Kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan kami sebelumnya yaitu di mana peran etika cyber dalam teknologi informasi sangatlah krusial dalam menghadapi tantangan pemalsuan informasi melalui penggunaan deepfake dalam kampanye calon presiden. Etika cyber mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan penggunaan teknologi informasi. Etika cyber memiliki peran yang krusial seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman pemalsuan informasi, memberikan pendidikan mengenai teknologi informasi, dan membantu mengembangkan kode etik untuk penggunaan teknologi termasuk deepfake. Etika cyber juga berkontribusi dalam penegakan hukum,
terhadap penggunaan deepfake yang melanggar aturan, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Sehingga, dalam menghadapi tantangan pemalsuan informasi melalui deepfake, peran etika cyber menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi demokrasi, dan memastikan integritas proses politik. Baik, itu tadi merupakan hasil pembahasan kami mengenai pemalsuan informasi terhadap penggunaan deepfake, peran etika cyber, dan juga pengaruh deepfake terhadap kampanye calon presiden yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.